Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Limaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ulumi wa ulumi masyayikhihi bidarain amin. Ila an qala fi babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa ma ahsana halil abdi idza duriba aw hubisa aw shutima bisababi qiyamihi bi huquqi rabbih wa amrihi bi ta'atihi wa nahyihi an ma'siyatihi. Dzalika da'bul anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wal ulama'il 'amilin kama huwa manqulun fi akhbarihim wa ma'rufun min siyarihim wa atharihim. Yang artinya, dan alangkah baiknya, alangkah bagusnya keadaan seorang hamba apabila dia dipukul atau ditawan ataupun dicela disebabkan dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, disebabkan dia membela hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan dia memerintahkan orang untuk berbuat taat, disebabkan dia melarang orang dari berbuat maksiat. Maksudnya, kata Imam Haddad, begitu bagusnya keadaan seseorang kalau sampai kepada derajat di dalam amar ma'ruf nahi munkar sampai-sampai dia dipukul oleh orang atau ditawan atau dicela. Zalika da'bul anbiya wal mursalin, karena yang demikian adalah kebiasaannya para nabi dan para rasul. Mereka para nabi dan para rasul bukan hanya dengan mengorbankan waktu mereka, harta mereka, keluarga mereka, bahkan nyawa mereka pun mereka korbankan. Banyak nabi-nabi yang terbunuh di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya digergaji beliau. Dan upaya juga untuk membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau disakiti, beliau dilempari batu dan lain-lainnya. Hanya sebatas untuk menyampaikan risalahnya Allah, untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu kebiasaan juga para aulia Allah dan para salihin dan para ulama-ulama, sebagaimana dinukil di dalam kabar mereka dan sudah dikenal di dalam sejarah dan asar mereka. Kalau baca kita dalam sejarah, mulai daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga di antara sebab beliau wafat adalah beliau juga diracuni. Begitu pula dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mati karena diracun. Datang lagi pemerintahan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mati dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Mati syahid beliau. Datang lagi sesudahnya Sayyidina Utsman bin Affan, juga dibunuh beliau oleh sekelompok orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang jahat. Datang lagi Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pun dibunuh oleh Abdurrahman ibn Maljam. Ada tanggung-tanggung lagi yang membunuh adalah orang Islam sendiri dan hafal Quran orangnya, Abdurrahman ibn Maljam. Bacaannya bagus, tilawahnya bagus, tapi hatinya busuk, membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di waktu salat di Kufah sana. Datang lagi pemerintahan Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, beliau dibunuh, diracun beliau, diracuni Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Husain dipenggal leher beliau pada 10 Muharram pada hari Asyura. Nah, itu contoh perjuangan rentetan daripada para khulafa ur-rasyidin, para ulama-ulama terdahulu, para nabi-nabi, yang mana
mereka semuanya mati dalam keadaan mati syahid di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang zaman sekarang gara-gara membela agama Allah lalu ditawan, kemudian dipukul ataupun dicaci maki, dihina, itu merupakan adalah meninggikan derajat orang itu di dalam membela agamanya Allah, karena sama dengan kebiasaan para nabi-nabi terdahulu dan para wali-wali Allah. Wala khaira fil jubni wad dha'fi al mani'aini min nusratid din. Tidak ada baiknya kita ini takut atau lemah, yang keduanya mencegah kita daripada menolong agamanya Allah. Wa mujahadati zalimin wal fasiqin, dan melawan orang zalim dan orang fasik, liraddihim ila ta'atillahi rabbil alamin, untuk mengembalikan mereka berbuat taat kepada Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada baiknya kita takut. Kalau yang baru-baru ini adalah orang tua daripada Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau di waktu kota Tarim itu dijajah oleh PKI. Cuma komunis yang di kota Tarim itu berasal dari Rusia, bukan dari Cina. Ketika dijajah kota Tarim itu, mereka itu dicegah, tidak boleh berdakwah, tidak boleh keluar pada Tarim. Jadi dalam setiap seminggu sekali tanda tangan bahwa bukti ada di kota Tarim. Kada boleh keluar, kada boleh berdakwah, dilarang oleh partai komunis nih. Atau ketika beliau ini Habib Muhammad, orang tua Habib Umar ini orang berani, beliau tetap berdakwah. Kata beliau, kalau tidak adanya yang berdakwah, siapa nanti akan menyampaikan agama? Baik aku akan keluar. Jadi beliau keluar. Kadang-kadang aja beliau tanda tangan. Sampai dipanggil beliau pada tepatnya pada hari Jumat, dipanggil oleh orang komunis, kemudian beliau serahkan selendang beliau kepada putra beliau Habib Umar yang umur 9 tahunan waktu itu. Kemudian setelah beliau dipanggil tidak kembali lagi, dibunuh oleh mereka di tempat yang tersembunyi dan kuburnya pun dirahasiakan. Mati syahid di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bahasa orang, pagu-pagun mati juga, mati sekali juga, baik mati syahid sekali daripada mati sakit. Fa innal ghadaba lillah wal ghairata 'inda tarki awamirihi wa irtikabi nawahihi wa zawajirihi sya'nul anbiya wasiddiqin. Sesungguhnya marah karena Allah, cemburu ketika perintah-perintahnya itu dilanggar, ketika larangan-larangannya itu dikerjakan, maka marah karena Allah dan cemburu karena Allah pada waktu itu. Itulah keadaannya para nabi dan para siddiqin. Wa bidzalika wusifu, dengan demikianlah mereka disifatkan. Washtaharu, dan mereka masyhur. Wa arafu, dan mereka wa urifu, dan mereka dikenal. Artinya para sifatnya para nabi itu cemburu dengan kebaikan-kebaikan itu ketika dilanggar. Jangankan urusan kemaksiatan, urusan yang sunnah dan yang makruh pun mereka sangat cemburu ketika sunnah Rasulullah tidak dikerjakan. Seperti di sebagian daerah mereka itu sangat mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya contoh seperti sunnah yang mungkin di tempat kita dianggap biasa, tetapi kalau di kota Tarim itu kesunnahan memakai pakaian putih pada hari Jumat itu sangat diamalkan. Kalau ada orang tidak memakai pakaian putih, bahasa kita itu orang awam kan kada memakai pakaian putih, setangguk mata melihati. Aib, kenapa hari Jumat kada pakaian putih? Maka sunnah Rasulullah putih hari Jumat. Nah, itu kalau di sana masing-masing orang mengitihi dan menagur, karena masih amar ma'ruf nahi mungkar
bukan hanya urusan yang haram dan yang wajib, begitu pula urusan makruh dan yang sunnah. Misalnya ada orang makan bawang mentah, misalnya, kenapa makan bawang mentah? Makruh hukumnya. Nah, itu para ulama, para anbiya, para siddiqin sangat perhatian yang demikian. Jadi nang makruh pun, jika yang makruh sunat menagur kita. Bila orang menggawi yang makruh sunat menagur. Bila orang menggawi yang haram wajib menagur. Nah, jadi demikian, sampai kepada derajat demikian. Jadi jangan bicara yang haram, yang makruh aja kan ditagur. Kalau masih amar ma'ruf nahi mungkarnya itu jalan. Nah, tapi kalau sebagian di tempat-tempat kita kada usah bicara jamaahnya, kadang-kadang khatibnya gin baju hirang hari Jumat, bajas, atau baju yang lain putih, kada usah bicara jamaahnya. Kadang-kadang khatibnya aja kada mengamalkan sunnah baju putih pada hari Jumat. Nah, ini menunjukkan kesunahan yang demikian itu agak jauh sudah daripada kita di tempat-tempat kita ini. Itu sya'nul anbiya wasiddiqin. Dengan demikian mereka disifatkan. Ada masih tuan guru di Berambai itu bercerita, waktu masih hidup ya tuan guru Kiai Haji Majrur, Kiai Haji Mahfuz Amin Pemangkih. Itu kumpulan dia sembahyang hajat di Berambai, itu kumpulan. Jadi waktu azan ada sebagian tuan guru nih bepandiran waktu azan. Lalu sarik jabah Mahfuz Amin nih sarik. Nah, apa mau luakan ya buah nikam nih, buah tuan guru mau luakan bepandir waktu azan. Tahu kita makruh, bisa suul khatimah jadi. Nah, azan tuh masalah azan tuh di Mamahidin. Buah tuan guru di Mamahidin kadang. Kadang orang biasa kada. Tuan gurunya mau luakan jadi. Masih ada yang saksi hidup mengisahkan waktu itu kumpulan tuan guru bahari itu yang masih ada bubuhan kita yang menemui, masih aja mereka berpegang nang kayak itu. Maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar itu urusan yang makruh pun juga dijauhkan kita, apalagi yang haram. Kenapa buah nikam nih jadi panutan, mau luakan bepandiran ya di Mamahidin hendak sampai yang hajat maghrib bepandiran tuan gurunya mau luakan, apalagi orang-orang awam yang biasa. Maksudnya zaman orang yang kita tamui aja tuh masih ada kita bertamu, masih mengikuti amar ma'ruf nahi mungkar nih dalam urusan nang sunnah, urusan nang makruh aja ditagur, apalagi nang haram, apalagi yang haram. Itu keadaannya para nabi, para siddiqin. Wa bidzalika wusifu kama warada fil hadis annahu alaihi salatu wassalam kana la yaghdab li nafsih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak marah untuk dirinya. Beliau tidak marah kalau pribadi beliau yang diganggu, pribadi beliau yang disakiti, kada marah beliau. Beliau dikatakan orang gila, kada marah Nabi kita. Beliau dibilang penyihir, kada marah Nabi kita. Nabi kita dibilang kerasukan jin, kada marah beliau. Tetapi fa idzan tuhika syai'un min hurumatillahi ta'ala lam yakum li ghadabihi syai'un. Tetapi apabila kehormatan Allah Subhanahu wa taala dirobek, dicabik-cabik, maka tidak ada satupun yang bisa melawan kemarahan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Kalau urusan agama yang diganggu beliau marah. Tapi kalau pribadi beliau dicap itu ini, kada marah Nabi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicap sebagai penyihir, kada marah beliau. Beliau dilempari batu, kada marah. Nah, tetapi ketika ada orang yang menghina agama, marah beliau. Ada salah seorang penyair, dengan syairnya dia menghaza, melecehkan Al-Quranul Karim. Lalu Rasulullah dengan tegas kirim sahabat ke sana, bunuh dia aja Nabi. Karena kegampangan Al-Quran dihina, kirim oleh Nabi sahabat, bunuh itu penyair yang menghina Quran, orang kafir, bunuh orangnya.
karena menghina Al-Quran, karena berurusan dengan agama, marah beliau. Tapi bila urusan pribadi beliau orang pemaaf, belum orang minta maaf sudah beliau maafkan. Nah, apalagi di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala alaihi salatu wasallam fi haqqi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, qauluhul haq wa ma lahu fin nasi min sadiq. Jadi Rasulullah memuji Sayyidina Umar nih, ucapannya Umar itu benar dan dia tidak punya teman di tengah-tengah manusia. Dia tidak punya teman, kada berkawan. Bila berucap bang sudah. Kalau ku mah andalakan kawan kada. Kalau ku mau umpati kawan kada. Kalau ku mah ditagur kawan lemah. Kata-katanya prinsipnya lemah, tidak. Jadi Rasulullah Umar bin Khattab tuh daripada saking beraninya dia sampai dia tidak mempunyai teman di dalam mengatakan yang hak. Siapapun, baik itu raja atau itu atasannya atau lebih tua atau lebih banyak anak buahnya daripada dia, kada takut Sayyidina Umar. Nah, mestinya kita itu dalam amar ma'ruf nahi munkar juga. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika di dalam Syama'il menceritakan tentang akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga, kata Rasulullah, kana ka ahadina. Rasulullah itu seperti salah seorang dari kami di dalam rumah. Beliau bisa menjahit sandal sendiri, menjahit baju sendiri, bisa menyapu rumah, membantu istri memasak dan lain-lainnya. Beliau bersenda gurau. Tapi lihat, kata Sayyidah Aisyah, apabila azan dikumandangkan di Masjid Nabawi, bila azan dikumandangkan, maka seolah-olah, jar Sayyidah Aisyah, Rasulullah tidak kenal kami, kami tidak kenal beliau. Kada berawaan lagi. Bila sudah Allahu Akbar, panggilan Allah nih dikumandangkan nih, kada berawaan lagi. Asalnya tertawaan gitu, berpandiran, mendengar azan, nang kayak orang kada patuh bang lagi. Rasulullah ini berpikir hendak berwudu aja lagi, atau hendak ke WC, atau hendak ke masjid, berbaju lagi. Kada meherani lagi. Seberataan dilepas pekerjaan rumah. Nah, itu syadidul ihtimamnya beliau, sangat memperhatikannya dengan salat. Ketika mendengar suara azan, panggilan azan, tinggalkan sudah segala-galanya. Wa qala ta'ala fi wasfi ahbabihi minal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mensifatkan kekasih-kekasihnya dari kaum mukminin. Apa firman Allah? Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Sifatnya orang-orang mukmin itu mereka rendah, tawadu, tunduk kepada orang-orang mukmin. Dengan orang mukmin merendahkan diri karena sama saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Tetapi a'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap tegas, keras kepada orang-orang kafir. Dengan orang kafir bersikap keras. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dan tidak pernah merasa takut celaan daripada orang-orang yang mencela. Tidak pernah merasa takut dengan celaan siapapun. Ibarat kita sekarang ini, kalau kita berada di jalan yang benar, kita tidak akan merasa takut dengan cemoohan orang, celaan orang, atau zaman sekarang bahasanya bulian orang membuli. Ada peduli. Kalau kita benar, jalankan. Kita berada di jalan yang benar, teruskan. Ada perlu dihiraukan itu cemoohan orang, bulian orang. Fatabayyana anal mu'minal kamila la yaqdiru ay yamlika nafsahu 'inda musyahadatil munkarat hatta yughayyiraha aw yuhala bainahu wa baina dzalik bima la taqata lahu 'ala daf'i. Maka jelaslah dari keterangan di atas bahwa mukmin yang sempurna itu ia tidak mampu, tidak bisa membiarkan kemungkaran yang ia lihat hingga dia robah,
atau dia terhalang dari merubahnya dengan sesuatu yang ia tidak mampu melawannya. Jadi orang yang mukmin sempurna berarti jelas sifatnya orang mukmin sempurna kada kawa melihatkan perbuatan munkar kecuali menagur. Bila kada kau juga menagur, sudah ibarat derajat paling tinggi, bilanya menagur dibunuh orang, hanya menyerah. Atau lebih dari itu dihadapinya juga. Kalau dia mati syahid. Wa amal munafik wa man dha'ufa imanuhu jiddan, adapun orang munafik dan orang yang lemah sekali imannya, fa idza ra'au al munkarat, jikalau mereka melihat perkara munkar, ta'allalu wa azaru anfusahum bil a'zarir rakikati allati la taqumu biha hujjah 'inda Allah wa 'inda rasulih sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik yang lemah imannya jika melihat perkara munkar mereka beralasan, mencari-cari alasan. Yang mana keuzuran itu adalah keuzuran alasan-alasan yang lemah, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Lalu beralasan kalau orang tersinggung, ya. Namun ditagur kalau orang tersinggung, ya. Namun kada menagur Allah Ta'ala nang tersinggung. Nabi Muhammad nang tersinggung. Hakun Allah kan nang tersinggung, hakun Nabi Muhammad kan tersinggung atau inyanya. Kalau inya nang tersinggung ditagur, kita menagur dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan bahasa yang halus sudah nih. Lalu orang tersinggung berarti nang bermasalah tuh hatinya kada menerima kebaikan, berarti sombongnya kada menerima kebaikan. Tapi kalau kita menagur orang dengan bahasa nang kasar, kitanya nang salah. Kenapa jadi kasar bahasanya? Jadi orang kada menerima. Tapi kalau sudah bahasa kita lembut, kita ini menegur dengan baik-baik, di tempat nang tersembunyi, di tempat nang sunyi, berduaan, empat mata sudah memadahi, karena mau juga menerima, habis sudah tugas kita. Berarti yang bermasalah. Karena al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak yang benar dan meremehkan manusia. Itu sombong, meremehkan orang. Bilanya menolak berarti hatinya nang sombong, hatinya nang bermasalah. Kalau kita tugas hanya mengingatkan, in alaika illal balagh, tidaklah tugasmu melainkan hanya menyampaikan, hanya memadahkan. Wa tarahum idza syutimu aw zulimu bi syai'in min amwalihim yaqumuna atammal qiyam wa yaghdabuna asyaddal ghadab. Lalu kata Imam Haddad nih, orang-orang munafik nih nang lemah dan orang-orang nang lemah imannya, kalaunya agama nang diganggu, agama nang terganggu nih santai-santai aja, pada nak menagur-nagur. Tapi kalau sudah hartanya yang diganggu atau pribadinya nang dikucilkan atau keluarganya nang dizalimi, makanya itu kada tanggung-tanggung berurusan sampai ibarat berurusan ke luar negeri berurusan untuk melawan musuhnya. Nah, sarah marah sekali. Wa man fa'ala ma'ahum dzalik yukhasimunahu wa yusadimunahu az-zaman at-tawil. Siapa yang berbuat dengan mereka yang demikian, mereka musuhi dan mereka berbuat kasar pada masa yang sangat lama. Wala yaf'aluna syai'an min dzalik ma'al musirrin 'ala zulmi wal munkar al mudayyi'in li huquqillahi ta'ala. Tetapi mereka tidak berbuat seperti itu beserta orang-orang yang zalim dan berbuat munkar yang menyia-nyiakan hak Allah. Ini sifat orang munafik, orang yang lemah imannya. Kalau inya melihat orang berbuat maksiat kada tergerak hati hendak menagur. Melihat orang berbuat kemungkaran kada ada tegeritik di hati hendak menagur atau benci kada ada. Tetapi bilanya sudah pribadinya nang dihual, tanahnya kan dihual, hartanya kan dihual, keluarganya kan dihual, hanya sarik luar biasa. Ini kata Imam Haddad nih orang munafik yang demikian. Ini orang yang lemah imannya. Artinya kada ada sedikit pun merasa kecemburuan terhadap agama. Kada ada. Nang dibela keluarga lawan harta aja mati-matian, agama kada dihirani. Nah, orang seperti ini orang yang bersifat munafik dan lemah imannya. Wa annal mu'minina as-sadiqina 'alal aksi min dzalik.
Adapun orang mukmin yang tulus, yang jujur, beda dengan yang demikian. Yaghdabuna lillah, mereka marah karena Allah. Wala yaghdabuna li anfusihim, dan mereka tidak marah jika pribadi mereka yang diganggu. Wa yuqati'una man 'asallah wa taraka amrah, mereka akan memutuskan hubungan dengan orang yang bermaksiat pada Allah dan meninggalkan perintahnya. Wa yusarimunahu idza lam yaqbal al-haq, dan mereka memusuhi orang ahli maksiat jika tidak menerima yang benar. Wa yasfahun wa yatajawazun amman zalamahum aw syatamahum, dan mereka itu memaafkan terhadap orang yang menzalim dan mencaci mereka. Fanduru al-farqa ma bainal fariqain, maka lihat, kata Imam Haddad, di sini perbedaan antara dua golongan. Ada orang mukmin yang jujur, yang shadiq, orang mukmin yang tulus. Mereka itu jika agama diganggu, mereka nomor satu membelanya. Kalau pribadi mereka diganggu, mereka santai-santai saja dan bahkan memaafkan. Namun orang munafik, sifat mereka hanya urusan-urusan duniawi saja yang dibela. Jika harta mereka diganggu, mereka bela mati-matian. Apabila agama yang terganggu, mereka santai-santai saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, itu sifat orang munafik. Maka kata Imam Haddad, lihat perbedaan. Wa kunu ma'a ahsanihim fariqan, jadilah engkau tergolong orang yang paling baik golongannya. Masuk, pilih mana hendak. Jelas orang mukmin yang baik, yang mengutamakan Allah, mengutamakan Rasulullah, mengutamakan agamanya Allah. Wa aqwamihim tariqa, dan jalan yang paling lurus jalan mereka. Wasta'inu billah wasbiru, maka minta pertolonganlah kepada Allah dan bersabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Di dalam menghadapi ujian dan cobaan, di dalam membela agama ini. Innal arda lillah yurithuha may yasha, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah bisa mewariskan terhadap orang yang ia kehendaki min ibadih, dari hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, namun kesudahan yang baik tetap akan dimiliki oleh orang yang bertakwa. Akan dimiliki oleh orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik tetap akan digapai dan dimiliki oleh orang yang bertakwa. Jadi minta pertolonganlah pada Allah, sabar kita, apalagi dalam membela agama Allah. Nah, karena ketika Waraqah bin Naufal memberikan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul, Nabi kita kan sering menceritakan mimpi beliau kepada Waraqah bin Naufal bahwa beliau itu ditemui oleh Namus malaikat Jibril. Lalu ujar Waraqah bin Naufal ini, andai kata aku ini masih muda ketika engkau dikeluarkan dari Mekah ini. Lalu ujar Rasulullah, awa mukhrijiyahum, dalam Sahih Bukhari ceritanya, apakah orang-orang Mekah itu akan mengusirku? Ujar Waraqah bin Naufal, ya, mereka nanti akan mengusir. Waraqah bin Naufal ini sudah membaca dalam kitab Taurat yang asli bahwa Nabi akhir zaman itu akan lahir di Mekah dan akan diusir nanti di Mekah. Beliau dikeluarkan dari Mekah secara paksa, hendak dibunuh. Nah, lalu ujar Waraqah bin Naufal yang perlu digarisbawahi ini, ujar beliau, lam ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada satu pun nanti orang yang membawa ajaran agamamu melainkan akan dimusuhi. Akan dimusuhi. Kita dalam membela agama, menajak pesantren, menajak majelis taklim, itu kalau baca sejarah-sejarah, kisah-kisah orang dulu bagaimana pondok-pondok seperti ini ada nang kena ketujuh, ada nang memusuhi, itu sudah fitrah. Sudah fitrah. Aja Waraqah bin Naufal tidak ada satu pun nang bujur-bujur berpegang dengan ajaranmu, nang benar-benar mengikuti jejak langkahmu, melainkan akan dimusuhi. Maka ketika para dai datang kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, murid-murid sidin datang, ini mungkin 10 orang. Jadi berkisah 9 orang berkisah, ini berkisah dimusuhi aja terus.
ulun bipay membangun majelis salim ini ada orang yang sarik, ada yang menawak lawan batu anu kami. Ulun membangun ini ada yang mandaki paku di jalan. Ulun ini berkisah sambil nikung nih badu bertahan. Pas nang terakhir ya Habib, ulun alhamdulillah kada apa-apa, mulus banget jalan ulun. Ya Habib Muhammad bin Abdul Haddar justru ikam nang kuragukan keikhlasannya karena kada ada nang memusuhi. Nah, kada ada nang memusuhi. Karena bilanya bujur-bujur menjalankan ajaran Nabi Muhammad pasti ada nang memusuhi. Itu sudah kaidahnya. Lam yati rajulun bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Cuma mereka anggap anjing menggonggong aja, kapilah tetap berlalu, jangan dihirani. Itulah sudah. Ya, supaya hendak maju saja ada. Udah kayak listrik juga ada negatif, ada positifnya talinya. Hanya hidup. Itu juga bila hendak hidup ada yang membantu, ada yang memusuhi juga. Itu sudah fitrah. Nah, maka itu wasta'inu billah wasbiru. Minta tolonglah pada Allah dan bersabar. Justru nang diragukan nang kada ada musuh ini. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau orang paling mulia makhluk, beliau ada punya musuh, Abu Jahal. Abu Jahal musuhnya sudah ada. Jadi Abu Jahal musuhnya. Musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Jahalnya Nabi Muhammad lebih dahsyat dan lebih jahat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Dari Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aun Nabi Musa hendak mati sempat aja hendak masuk Islam. Cuma roh sampai tenggorokan sudah kada diterima lagi. Namun Abu Jahal kada hendak masuk Islam, hendak mati. Karena dipenggal oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lehernya, jangan dipanggal di sini tapi buat dadaku dua panggal supaya aku terlihat besar di hadapan Muhammad dan aku akan menjadi musuhnya dunia akhirat. Ya, Abu Jahal tuh hendak jadi musuh Nabi dunia akhirat, dikatik malaikat mungkar nakir yang terkipayah dari kubur hendak nang musuh di akhirat. Dalam alam barzah aja udah kalah udah. Nah, dia alam barzah hendak nang ke akhirat non malaikat zabaniyah itu. Nasiyatin kazibatin khati'ah fal yaduna dia. Silahkan Abu Jahal hendak memanggil kelompok-kelompoknya. Sanad'u zabaniyah jar Allah taala. Firman Allah, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan kau taati dia, sujud, dekatkan diri pada Allah, sembah Allah, tetap menyembah Allah. Jangan mentaati perintah Abu Jahal itu. Nah, kemudian selanjutnya nanti amar ma'ruf nahi mungkar ada tata caranya, yaitu dengan pertama-tama harus kita dengan berlemah lembut nanti. Jikalau tidak bisa agak sedikit naik nadanya. Jika tidak bisa boleh dikasari. Nah, jika tidak bisa nanti maka boleh dengan tangan. Nah, urutan selanjutnya wallahu taala a'lam bishawab.